Shalom pemirsa, inilah acara Zona Mujizat. Seperti biasa ya, di acara ini kita akan berbincang-bincang bagaimana seseorang itu masuk ke ranah mujizat, mengalami mujizat demi mujizat karena percaya oleh perkataan Tuhan. Nah, siapakah tamu saya hari ini? Yang pasti cantik ya. Shalom. Shalom Bu. Siapa ini? Perkenalkan saya Hanita. Oh, Hanita cantik kan? WL loh, WL. WL GBI Keluarga Allah di Semarang. Iya, Semarang. Sekarang dulu Semarang. Orang Solo juga. Dulu orang Solo juga. Terus pindah ke Semarang ya Bu. Ngalami mujizatnya luar biasa. Aduh, saya mendengarnya sebelum syuting ini luar biasa. Pertama soal jabatannya. Tapi sebelum diangkat itu gimana Hanita? Kamu ceritain coba. Tentu struggle-nya ya. Benar. Jadi setiap kita kalau mengalami mujizat itu pasti Tuhan izinkan kita buat masuk ke padang gurun gitu ya, supaya ada mujizat yang benar-benar ditampilkan bahwa di situ memang benar-benar kuasa Tuhan dinyatakan. Betul. Gitu Bu. Jadi padang gurunnya apa ini? Padang gurunnya apa? Jadi singkat cerita ini ya Bu ya, di tahun 2022 itu tuh adalah masa terberat dalam hidup saya, terutama di bidang pekerjaan. Karena saya bekerja di bank asing gitu, yang kita tahu bahwa bank asing itu pressure-nya tuh kenceng banget. Dan waktu itu saya ngerasa kayak udah nggak sanggup gitu loh, udah nggak sanggup kayaknya dengan pressure ini. Udah sangat menguras tenaga pikiran gitu, sampai kepikiran saya mau resign aja waktu itu ya, mau resign, bener saya mau resign gitu. Dan kebetulan ketika ada pikiran seperti itu gitu, banyak juga beberapa bank, bahkan bank yang di atasnya yang sekarang gitu ya, itu tuh ngajak kita ngajak Hanita join gitu. Secara manusia waktu itu Hanita tuh tergiur lah ya dengan angka pastilah seperti itu ya. Sampai pada akhirnya udah sampai di tahap final ini. Jadi kontrak kerja udah ada gitu. Hanita tinggal tinggal ini ya, medical check up seperti itu. Waktu Hanita mau medical check up itu kebetulan waktu itu sempat ditolak karena ternyata puasanya terlalu lama gitu. Jadi nanti takut hasilnya nggak valid. Karena saking karena jam kerja juga, jadi kan kepending sampai akhirnya mau 10 jam 12 jam lah. Terus akhirnya dari pihak klinik gitu ngomong dibatalin dulu, nanti takutnya hasilnya nggak valid seperti itu. Oke, dan kemudian Hanita ke gereja, dan waktu itu ada satu firman Tuhan saat itu tuh ada kalimat bahwa bertahan di padang gurun gitu. Nancep sekali. Dan waktu itu Hanita kayak yang pertamanya dengerin firman biasa-biasa aja gitu, tahu-tahu waduh, oke, kayak firman itu kayak berkata langsung gitu, bertahan di padang gurun gitu. Dan itu tuh terngiang-ngiang terus sampai Hanita tuh nggak damai sejahtera. Akhirnya Hanita berdoa, dan benar Rema itu semakin dikuatkan, bertahan di padang gurun gitu. Dan akhirnya ya dengan yang takut gitu ya, ini bener nggak gitu. Akhirnya oke, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berarti aku nggak boleh pindah dulu. Hanita putuskan buat Hanita stay dah di padang gurun gitu. Terus padang gurunnya tuh setelah Hanita putuskan seperti itu juga nggak langsung instan mengalami mujizat. Masih benar-benar diizinkan di padang gurun bener. Sampai Hanita tuh mikir, sampai berapa bulan tuh ya? Berbulan-bulan sampai Hanita mikir gini, apa aku salah dengar suara Tuhan ya waktu itu, sampai mikir seperti itu. Kemudian ada momen UC di gereja kita kan, dan waktu itu Hanita benar-benar pakai momen itu buat Hanita mau cari sesuatu yang daripada Tuhan gitu. Akhirnya dengan segala upaya Hanita datang gitu kan ke momen UC, dan benar-benar Hanita dapat satu hal yang luar biasa. Pada waktu itu ada momen di mana Pastor Joe, Pastor Nita, Pastor Samson Dabas, Pak Obaja juga berada di satu mimbar, dan mereka tuh berdoa bareng-bareng. Yuk kita ngomong perkataan profetik gitu.
ngomong pokoknya segala berkat dari penjuru angin, penjuru arah mata angin itu datang dalam hidupmu, pintu-pintu dibukakan, kemahmu dilapangkan, seperti itu kan. Dan Anita benar-benar imani itu waktu itu. Karena temanya lapangkan tempat kemahmu ya. Temanya lapangkan tempat kemahmu, dan Anita kayak aku mau tempat kemahku dilapangkan Tuhan, meskipun sakit gitu ya. Tapi ya itulah proses untuk dilapangkan. Anita tangkap dengan iman, Anita bawa pulang ke Semarang. Dan beberapa hari setelah itu kan kita ada momen HUT Keluarga Allah Semarang waktu itu, dan di situ ada Pastor Samson Dabas juga di situ kan. Nah, Anita kebetulan melayani di sana. Ketika lagi melayani WL juga. Betul. Memimpin pujian di situ. Kemudian Pastor Samson Dabas tuh tiba-tiba manggil Anita gitu. Kamu tolong maju ke depan, ajak suami kamu gitu. Kebetulan suami saya juga sedang melayani musik waktu itu. Akhirnya kita maju ke depan, dan waktu itu Pastor Samson Dabas itu menyampaikan satu pesan dari Tuhan waktu itu, ngomong ketika kamu pegang mic gitu, ada malaikat Tuhan yang ikut pegang mic kamu sambil memuji Tuhan, ikut sama kamu gitu. Wah, Anita kayak puji nama Tuhan lah gitu ya. Terus satu hal lagi, Pastor Samson Dabas waktu itu bilang gini juga, mulai saat ini apapun yang dikerjakan oleh tanganmu akan dibuat berbuah Tuhan berkali-kali lipat, seperti itu. Waktu itu Anita langsung amin Tuhan, amin gitu, bener-bener kayak aduh imannya dibangkitkan lagi kan. Dan bener nggak lama setelah itu kan bulan September ya, 3 hari sebelum bulan September berakhir, Anita ingat banget, tiba-tiba Anita dipanggil sama leadernya Anita. Langsung diomongin gini, Anita kamu prepare ya untuk ada tes gitu. Tes apa ya Pak? Tes untuk posisi ini gitu. Loh kok langsung posisi itu gitu? Bukannya Anita tuh harusnya stepnya naik dulu 1 level baru ada di level ini Pak gitu. Ya sebenarnya seperti itu. Katakanlah gitu. Sekarang kamu level 1 harus level 2 dulu, iya, baru 3. Tapi ini langsung dari 1 di prepare ke 3. Betul, di prepare ke 3. Nah pada waktu itu Anita tuh kok bisa gitu ya Pak gitu. Nggak tahu si ibu pimpinan di Jawa Tengah itu tiba-tiba manggil saya. Katanya saya diminta buat kamu harus ikut tes ini gitu. Anita sebenarnya juga kaget juga karena Anita nggak pernah bersinggungan sama pimpinan tertinggi di Jawa Tengah waktu itu ya, nggak pernah bersinggungan sama sekali. Kok tiba-tiba Anita suruh ikut tes gitu. Dan kemudian waktu itu leader saya juga udah ngomong, Bu nggak bisa kalau Anita langsung ikut di posisi ini karena harusnya kan ngomong gitu. Iya. Protes. Iya. Harusnya itu naik dulu Bu 1 level, ini ngelompatnya 2 kali gitu ya. Waktu itu terus pimpinan di Jawa Tengah tuh bilang gini, kalau memang dia masuk kriteria saya, nanti saya ajukan ke direksi buat saya bikin penyimpangan, bisa beres gitu. Pintu-pintu dibukakan ini namanya ya. Betul. Benar, dan akhirnya saya harus prepare bahan presentasi padahal tesnya itu besok. Dan sebelum tes gitu Anita cuma doa kayak ya Tuhan kalau ini memang jalannya Tuhan ya pasti dilancarkan, kalau memang ini belum saatnya ya Anita nggak apa-apa gitu. Sudah setelah presentasi kemudian Anita tunggu hasil 2 hari waktu itu, dan sudah diumumkan akhirnya, Anita kamu lolos berarti per besok gitu. Waktu itu kan akhir September berarti. Jadi per 1 Oktober kamu sudah menempati posisi yang baru gitu. Aku cepet banget Pak, saya nggak prepare apa-apa loh ini. Ya udah maunya gitu sih. Saya juga bilang kok nggak Januari aja atau Desember gitu. Tapi ibu maunya per 1 Oktober. Cepet sekali waktu itu, bener. Dan waktu itu sempat juga banyak gitu ya omongan, jangan senang dulu gitu. Jangan senang dulu, posisi baru, beban tambah banyak gitu. Tapi gaji nggak naik loh, biasanya gitu gitu kan. Tapi Anita waktu itu cuman enggak, Anita bersyukur, Anita percaya ini berkat kok. Dan benar waktu tiba saat saat tanggal gajian gitu ya, Anita wow, kok udah langsung di adjust gitu ya.
tanpa ada syarat dan ketentuan gitu. Kemudian di bulan Oktober, sebelum akhir Desember itu kan kita di kantor saya ada kompetisi nih, kompetisi namanya kompetisi untuk bank assurance ya, bank assurance. Jadi dalam waktu 3 minggu harus mencapai target sekian gitu. Nanti akan ada hadiah berupa gadget terbaru gitu. Sebenarnya bukan masalah gadgetnya, tapi masalah prestasi sama achievementnya sih Bu waktu itu. Kemudian Anita ya udah lakukan yang terbaik, dan saat itu tuh cuman diambil 3 orang ini aja. Di bidang apa ya Anita? Kalau ini sih sebenarnya di bidang ya ini juga sih, di nyanyi juga? Belum. Kalau belum. ini masih di bagian wealth gitu. Jadi kita ada kejar-kejaran di akhir tahun, benar. Ya. Di akhir tahun gitu ada kompetisi, dan kemudian diambil 3 aja nih se-Indonesia, 3 orang se-Indonesia untuk mendapatkan hadiah itu. Dan puji nama Tuhan, Anita salah satunya gitu. Tuhan 3 kasih ini. Iya. Lumayan dapat gadget lagi pintunya. Enggak berhenti sampai itu Bu. Tuhan tuh lagi lanjut. Luar biasa lah pokoknya kalau mau memberkati seseorang. Di tahun 2023 ini kan gereja kita tuh visinya tuh rema yang daripada Tuhan tuh arise and shine. Ya. Setiap tahun tuh Anita selalu nantiin rema gereja Tuhan tahun ini tuh apa gitu. Karena Anita nggak mau ini cuman buat gereja Tuhan aja, tapi harus terjadi buat Anita yang tertanam di gereja ini gitu. Dan pada waktu itu visinya Anita lihat, wah gede gitu ya, kok visinya bangsa-bangsa gitu, kayak wow, sesuatu yang kayak tinggi banget gitu kan waktu itu. Tapi Anita imani itu terjadi. Dan di bulan Januari kebetulan itu ada kantor Anita tuh ngadain kompetisi tahunan, seperti kayak ajang pencarian bakat menyanyi di bidang menyanyi waktu seperti itu. Idol gitu. Betul, kayak Idol gitu. Dan waktu itu Anita tuh diminta buat ikut. Anita diminta buat ikut, tapi Anita sebenarnya nggak mau sebenarnya, karena awal-awal dulu waktu jadi karyawan baru itu pernah ikut Bu, cuman gagal. Oh, karena udah pernah ikut jadi gagal, jadi nggak mau. Betul, dan gagalnya itu benar-benar di tingkat regional ya, waktu itu di tingkat Jawa Tengah itu nggak bisa mewakili Jawa Tengah gitu. Jadi benar-benar gagalnya itu di tingkat paling awal. Gitu. Oke. Jadi itu kan kayak ngeper lagi gitu ya. Kayak mentalnya tuh udah down dulu, kayak kalah sebelum berperang gitu ya. Terus tapi teman-teman bisa, tahun ini bisa gitu. Dan akhirnya Anita tuh sebenarnya nggak mau sampai di hari terakhir itu Anita belum ngumpulin materi lagunya untuk terus contoh rekaman suara itu Anita belum kirim gitu. Tapi waktu Anita ke ibadah, kebetulan satu tema firman Tuhan saat itu adalah launch strong gitu, diluncurkan dengan kuat gitu. Nggak tahu itu firman isi rema ini kenapa berbicara lagi gitu sama Anita. Terus oh baiklah, berarti inilah saatnya anak-anak Tuhan tuh diluncurkan gitu ya. Terus Anita imani dan oke, Anita ikut gitu. Akhirnya Anita ambil keputusan buat ikut. Dan singkat cerita udah kirim, semuanya udah dikirim. Terus pengumumannya nanti dari regional udah ngumumin, dan puji Tuhan Anita kan yang dipilih buat mewakili Jawa Tengah ya, DIY Jawa Tengah gitu. Anita udah happy tuh, puji Tuhan, nggak kayak dulu lagi gitu kan. Terus setelah itu ternyata videonya kitanya masih diseleksi lagi. Jadi dari semua regional di Indonesia itu masih diambil cuma 6 aja. Benar, dan itu yang menyeleksi dari kantor pusat gitu kan, cuma diambil 6. Nah ini udah mulai deg-degan nih. Udah kayak bayang-bayang kegagalan tuh ada gitu ya Bu. Dan puji Tuhannya ketika diumumin. Tapi itu, yang menguatkan kamu apa? Yang menguatkan deg-degan ada?
Kamu pegang apa itu? Pegang firman apa? Saya pegang tetap apa? pegang Launch Strong itu tadi, Bu. Jadi saatnya waktunya kita diluncurkan dengan kuat lah, anak-anak Tuhan akan dibawa tampil gitu ya. Saya pegang itu, dan waktu pengumuman benar 6 itu Hanita salah satunya gitu, dan harus berangkat ke Jakarta untuk hari Selasa kemarin ya. Selasa kemarin itu untuk berkompetisi dengan 6 orang lainnya. Nah, pada waktu itu tuh kayak Hanita tuh bersyukur gitu ya, bersyukur sama Tuhan, kayak berarti ini memang benar nih Tuhan gitu. Terus tapi waktu 4 hari sebelum Hanita berangkat ke Jakarta itu tuh Hanita tuh malah drop, sakit. Karena kecapean mungkin, kecapean kerja ya, Bu. Kejar target ya. Iya, kejar target gitu, terus kehujanan, jadi sempat drop, radang parah gitu. Padahal itu modal ya. Iya, padahal modal. Kenapa sakitnya nggak yang lain, malah nyerang di pita asmara gitu kan. Aduh, Hanta udah bingung banget waktu itu, karena aduh kok semakin, kan biasanya radang itu kan emang dari step by stepnya tuh semakin parah dulu, dan itu biasanya it takes time gitu. Dan sampai Hanita harus diantar suami Hanita gitu ke rumah sakit. Terus dokter ngomong, ya kalau kamu mau ke Jakarta berarti ini kamu coba deh aku infus dulu aja supaya nggak semakin drop gitu, supaya daya tahan tubuhnya bisa pulih gitu. Akhirnya udah sampai di infus seperti itu, dan sampai hari Senin itu Hanita kan udah harus berangkat ke Semarang. Itu Hanita belum sembuh, suaranya masih parah ketika diantar mau ke bandara gitu kan, latihan nyanyi gitu di mobil sama suami. Suami cuman, ya ampun suara kamu kayak gitu. Wah, itu sudah mau ke bandara itu. Iya, mau berangkat gitu hari Senin. Karena kompetisinya hari Selasa kemarin. Hari Senin udah harus sampai ke Jakarta. Terus suaranya udah, aduh, Hanita cuman, tapi puji Tuhannya saat itu tuh nggak ada rasa khawatir, aduh Tuhan gimana ya, pikiran enggak, kayak damai sejahtera aja, kayak tenang. Sampai Jakarta belum istirahat itu, Hanita langsung diminta ke suatu tempat, dan itu tuh kita mau latihan sama coach yang ngelatih nyanyi gitu. Di situ ketemu sama 6 teman dari beberapa daerah gitu. Dan di sana karena Hanita waktu itu ambil undian ya, Hanita ambil undian tuh undian nomor 1 gitu. Jadi besoknya tuh Hanita nomor 1 banget gitu. Itu dari 6 orang itu? Iya, diambil undiannya ya kan, jadi urutan nomor 1. Oke, karena urutan nomor 1. Semua kompetisinya orang berapa? 6. Jadi dari seluruh Indonesia itu 6 orang itu. Cuma 6 orang aja yang diambil buat di Pas Jakarta. Kamu nomor 1. Iya, waktu itu nomor 1 gitu. Aku, Tuhan kenapa nomor 1 banget sih? Tapi dalam hati aku pengen, oh berarti aku juara 1. Wow, imannya luar biasa. Optimis ya, harus gitu. Tapi waktu itu kan kita akhirnya si coach ini kan minta untuk present lagu. Oke, sekarang kita harus bawain 2 lagu. Oke, kamu present lagu-lagu kamu gitu. Silahkan gitu. Ketika habis present nyanyi gitu, bukan pujian Bu yang didapat, cacian. Dicaci waktu itu. Iya, bener biasanya gitu iya sih. bener. Tapi cuman Hanita aja loh Bu yang dicaci. Yang lainnya kok lancar jaya ya waktu itu. Akhirnya waktu seperti itu Hanita kan karena di push terus ya. Terus maaf belum bisa Pak, soalnya masih kurang sehat gitu. Oh ya udah deh gitu. Dia kayak ya udah deh, mau gimana lagi. Mau gimana lagi. Udah waktu itu akhirnya Selasa malam itu tiba saatnya buat kita berkompetisi gitu. Dan sebelum Hanita berkompetisi itu kan Hanita Hanita urutan nomor 1 tuh. Hanita prepare, tapi ketika Hanita prepare dengerin lagu yang harusnya Hanita bawain itu tuh kayak ada lagu yang Tuhan tiba-tiba tuh kasih gitu ke Hanita. Tiba-tiba? Iya, jadi berarti ganti lagu kah? Bukan maksudnya kayak Tuhan tuh apa ya, di hati ini kayak nyanyi lagu itu gitu. Loh, gimana sih, aku kan mau prepare laguku yang mau aku bawain. Kenapa Tuhan kasih lagu rohani gitu. Dan
karena sangat mengganggu, akhirnya oke, Hanita berhenti dulu latihannya, Hanita cari itu lagu di YouTube gitu. Ternyata liriknya tuh emang benar-benar oh ini yang mau Tuhan kasih buat Hanita gitu. Jadi di situ tuh lirik dari lagu itu adalah Tuhan itu berperang buat kita. Tuhan itu ada di sisi kita. Kita nggak akan tergoyahkan, kita nggak akan terkalahkan gitu. Waktu itu jadi Hanita kayak oke, Tuhan aku tangkap dengan iman bahwa aku akan Tuhan akan berperang buat aku gitu. Sampai saat itu tuh Hanita benar-benar terdiam gitu kan, kayak malah bercanda sendiri dalam hati gitu. Maksudnya Tuhan berperang tuh apa ya gitu. Masa iya kan Hanita di kompetisi kemarin itu kan ada satu orang tuh yang dijagoin banyak orang karena ya ini kayaknya ini juaranya nih, suaranya bagus banget gitu, bagus banget suaranya. Hanita juga mengakui wah suaranya keren banget. Dan Hanita udah selesai nyanyi gitu, kemudian di kompetitor lainnya gitu, dan tiba yang itu tadi gitu, yang suara bagus itu. Iya lah. Dan bener Bu, maksudnya kok nggak tahu bisa gimana yang kompetitor ini tadi tuh dia nyanyinya di nadanya di sini, dia nyanyinya nggak pas gitu, di nadanya nggak balance. Dan itu tuh bener kita teman-teman yang lain tuh sampai itu dia kenapa dia gitu, padahal latihan udah perfect banget, kita sampai kenapa gitu. Kamu nggak senyum malah aku waktu itu juga aduh sayang banget waktu itu aduh sayang banget ini bener. Waktu itu akhirnya nggak kepikiran yang tadi, pikiran Hanita tadi udah nggak kepikiran, kita kok bisa gitu ya, sampai akhirnya diumumin dan dari 6 itu diambil 4 untuk final. Terus akhirnya waktu pengumuman Hanita puji Tuhan masuk ke 4 besar. Wow. Untuk masuk ke final di hari Rabu kemarin. Dan Rabu kemarin banget, berarti tanggal ya itu. Kita ini syuting hari Sabtu, berarti hari Jumat, hari Rabu. 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu Hanita ini jadi mujizatnya fresh banget. Fresh banget. Kemudian Hanita masuk ke 4 besar itu ya. Terus waktu itu berarti Rabu pagi Hanita berdoa mengucap syukur sama Tuhan. Dan waktu itu doanya Hanita tuh cuman Tuhan aku cuman mau makasih aja. Nggak pengen yang juara 1 Tuhan aku waktu itu, karena ini suatu hal yang nggak pernah Hanita pikirkan waktu itu. Tapi waktu Hanita berdoa tuh kayak ada suara gitu, maksudnya fisik kamu terlalu kecil gitu, kayak fisik kamu terlalu kecil gitu. Kamu percaya nggak kalau aku bisa jadikan kamu juara 1 waktu itu? Sudah ngomong gitu. Waktu itu bener kayak bisa nggak, percaya nggak kalau aku bisa jadiin kamu juara 1, bahkan aku bawa kamu ke bangsa-bangsa gitu. Kayak aku Hanita ngerasa kayak itu yang visi yang terlalu besar buat Hanita gitu. Tapi ketika ada suara seperti itu di dalam doa, Hanita amin nih, amin Tuhan, amin. Seperti itu Bu. Kemudian udah ketika Hanita mau berkompetisi gitu ya, di Rabunya itu kan Hanita urutan terakhir deh. Jadi yang dari urutan nomor 1 jadi urutan nomor 4 waktu itu, urutan nomor 4. Dan sama sebelum Hanita mau maju, Tuhan kasih lagi lagu pujian dalam hati gitu. Hanita dengerin liriknya itu kayak ku ingin memuji tinggikan namamu Tuhan, karya Kak Worship itu. betul ya? Saat besar kuasamu, musuhku dilenyapkannya bagiku. Siapakah Allah yang sepertimu? Seperti itu. Terus namamu kudus, perbuatanmu ajaib, bangsa-bangsa sujud menyembahmu gitu kan. Jadi kalimat yang bangsa-bangsa Tuhan tuh kayak tampilin lagi. Dan sebelum dengan lagu itu gitu ya, Tuhan kasih ayat lagi waktu itu. Jadi ayatnya itu ada di 2 Kejadian
waktu dia Hanita bukakan ya Bu. Boleh. Jadi detik-detik itu pun Tuhan masih kasih rema gitu masih ya. kasih ayat gitu, karena sebenarnya Hanita tuh terus orang bicara, Hanita itu orang yang minder sebenarnya. Jadi sering suka pesimis kayak gitu. Makanya Tuhan kayak kasih terus gitu. Jadi di 2 Tawarik 20 ayatnya yang ke-17, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu gitu. Itu tuh ayat itu bener bikin semangat Hanita tuh kayak PD-nya tuh naik banget waktu itu ya. Balon tuh kayak ditiup, langsung gede. Bener langsung semangat banget waktu itu. Dan bener waktu itu Hanita menyanyikan materi lagu yang tergolong sulit sampai teman-teman tuh ngomong, serius kamu bawain ini? Iya gitu, makanya nanti tolong jangan rame-rame banget ya, karena ini butuh fokus gitu ya di lagu ini, karena banyak nada tinggi, takutnya kayak yang kemarin gitu. Takutnya kayak yang kemarin, musiknya di mana, nyanyinya di mana gitu. Dan bener nggak tahu sih waktu itu Hanita ngerasa bisa menyanyikan lagu itu dengan lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Sampai akhirnya tiba saatnya pengumuman, Hanita udah seperti yang Hanita ngomong tadi, kayak antara nyantai dan juga kayak Tuhan tadi udah ngomong gitu. Dan ketika pengumuman dan juara 1 Got Talent 2023 adalah gitu kan Hanita gitu. Wah, Hanita udah kayak Tuhan, ya ampun gitu. Maksudnya Tuhan keren banget. Dan Hanita baru tahu juga bahwa juara 1 nantinya akan dikirim ke Kuala Lumpur gitu. Karena mereka ada satu perkumpulan tahunan di mana itu cabang-cabang dari ASEAN, dari beberapa negara itu kumpul di Kuala Lumpur untuk menerima award. Jadi di sana ada banyak negara datang. Dan di situ Hanita akan menyanyi di situ untuk mewakili Indonesia. Wah. Gitu. Jadi kayak di bangsa-bangsa terjadi ya. Terjadi, nggak nyangka Bu. Jadi yang ke Kuala Lumpurnya kapan? Belum ya? Katanya mungkin sekitar bulan April gitu. Mungkin nanti setelah Lebaran. Aplaus. Tuhan Yesus baik banget, dahsyat banget. Kamu ini waktunya udah nggak cukup kayaknya. Ada pesan nggak buat anak-anak muda, buat yang lagi hopeless, yang lagi coba deh. Ya. Yang sini aja. Oke. Di sini ya. Jadi buat Bapak Ibu semua, buat anak-anak muda juga, ketika menjalani hidup, yang pertama selalu minta petunjuk Tuhan gitu. Karena ketika kita berjalan dengan hikmat kita sendiri, kita tuh akan lebih jauh gitu ya, menuju ke tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, maka jalannya kita akan seperti dipersingkat dan di backup oleh Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu semua, percayai setiap rema yang Tuhan sudah taruh di gereja kita, percayai bahwa itu terjadi. Dengan hati yang terbuka, hati yang menangkap rema sungguh-sungguh, maka itu yang akan terjadi. Tuhan akan kerjakan sesuai yang kita percayai. Amin. Amin. Wah, saya aja secara pribadi sangat diberkati. Terima kasih Hanita sudah meluangkan waktu di Zona Mujizat. Ya. Kapan-kapan kalau ada mujizat lagi boleh datang lagi. Amin. Amin. Oke pemirsa, sampai di sini acara Zona Mujizat ya. Saya belajar satu hal. Datang saja ke rumah Tuhan. Di rumah Tuhan itu perkataan Tuhan yang disampaikan melalui hambanya, melalui pendetanya, siapa yang saat itu berkhotbah ya. Pasti percayai setiap perkataannya, karena ketika kita mau percaya, itulah yang namanya kita tuh dapat rema dari Tuhan. Ketika kita mau percaya, menanggapi respon dengan baik, mujizat itu pasti terjadi. Jadi ayo datang ke rumah Tuhan. Di rumah Tuhan itu ada kekuatan, di rumah Tuhan itu ada perkataan Tuhan yang akan menjadikan kita makin kuat
dan bisa masuk ke zonanya Tuhan, yaitu zona mujizat yang secara manusia tidak bisa, dimampukan oleh Tuhan. Seperti Hanita tadi, Tuhan yang berperang bagi kita. Jadi kita ini tinggal lakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Kalau Tuhan melakukan bagiannya, itu tidak ada bisa yang menandingi. Karena Tuhan itu siapa tandingannya? Tidak ada. Tidak ada Allah yang seperti Tuhan. Jadi mari datang ke rumah Tuhan, kenali Tuhan lebih lagi, masuk ke zona mujizatnya. Sampai di sini acara Zona Mujizat. Tuhan Yesus memberkati.